Versi Pasar di film sini, nah di sini kita akan bahas apa aja sih yang ada di SBS volume 104. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, seperti biasa, kali ini kita akan bahas apa aja sih isi dari SBS volume ke-104. Dimana SBS ini adalah salah satu hal yang penting yang sering mengungkap banyak hal sekali tentang canon yang tidak sempat diceritakan di dalam manganya. Alias isi dari SBS ini bukan filler ya, seperti anime karena itu masih banyak fillernya dan masih banyak yang tidak berhubungan langsung dengan cerita utama. Dimana filler ini buat yang tidak tahu itu adalah hal-hal yang tidak ada hubungan sama sekali untuk masuk ke jalur cerita utama alias di manganya. Dimana untuk canon adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan cerita utama alias saling paralel satu sama lain. Nah udah pada ngerti kan? Let's go, kita akan langsung saja membahas apa aja sih isi SBS di volume 104 yang menurut saya sangat menarik sekali. Dimana di SBS kali ini kita diberikan informasi tambahan terkait bajak laut dari Kid tersebut. Dimana Kid, Killer, Hit, dan Wire mereka lahir di suatu pulau di South Blue yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Dimana pulau tersebut ternyata dikuasai oleh komplotan geng kriminal yang berlaku dan mereka di sana meminta pungli lah ya samalah seperti di negeri Wakanda. Dimana di pulau tersebut dibagi menjadi 4 distrik yang masing-masingnya dikuasai oleh geng lokal dengan keempat orang yang tidak disebutkan namanya di SBS kali ini. Dan dari situ untuk Kid dan Killer, mereka ternyata memang sudah sahabatan sejak kecil sekali. Yang keduanya ini ternyata punya teman dekat seorang wanita yang bernama Victoria Sirton Rauya Naika. Dan ternyata juga wanita ini menjadi gebetan pertama dari kedua orang tersebut, Kid dan Killer. Nah sebenarnya di cewek Victoria ini pun sudah berkali-kali dimention oleh Oda di SBS, dimana yang pertama adalah di volume 87 dan yang kedua di volume 98. Nah tapi pada suatu hari Victoria dibunuh oleh segerombolan geng yang menguasai negeri itu, dan inilah yang membuat Kid sangat marah sekali hingga akhirnya dia menyatukan keempat geng tersebut dan menciptakan Coup d'Etat atau pemberontakan. Itu pun sudah pasti bersama dengan Killer, Hit, dan Wire, dan itu pun untuk membunuh kriminal yang menguasai tempat tersebut. Dan setelah insiden itu, Kid pun berkata kepada yang lainnya bahwa dia tidak ingin hidup di dunia seperti itu, dan akhirnya mereka pun membuat bajak laut dan keempatnya akhirnya pergi ke lautan. Dan untuk nama kapalnya sendiri alias Victoria Pang tentu saja diambil dari kenangan mereka tentang sang gebetan pertama alias Victoria. Yang, wah ini sih sebenarnya cukup clear sekali ya cerita di SBS ini tentang Kid, yang sebenarnya hal ini pun pernah kita lihat untuk kasus dari Babang Torao, dimana bagaimana pertemuan Lau dengan krunya seperti Beppo, Sachi, dan Penguin. Dimana untuk Kid ini cukup mirip dengan cerita BG juga ya pada masa lalunya, dimana case-nya mafia-mafia besar dan BG yang memimpin hingga akhirnya meratakan ke semua bos mafia lainnya. Yang wajar sih BG disebut yang terkenal dari West Blue dan Kid dari South Blue. Tapi satu yang masih belum dapat adalah untuk kasus Torao kan, kita mengetahui flashback lengkap dari masa lalu Lau kecil alias Lau pribadi dengan Corazon dan yang lain-lainnya. Untuk Kid ini kita masih belum tahu flashback lengkap terutama untuk dirinya sendiri seperti apa, karena di SBS ini hanyalah pertemuan dia dengan krunya yang lain. Lanjut di SBS kali ini juga dijelaskan bagaimana Hiyori akhirnya bisa sampai ke Onigashima yang ternyata teori kita salah gengs. Dia sampai ke Onigashima ini karena dia bersembunyi di antara harta karun seserahan Orochi yang akan diberikan kepada bajak laut Kaido. Itulah alasan kenapa dia muncul di gudang harta karun, tempat harta-harta tersebut disimpan, yang walau aneh ya, kotak segede apa yang bisa ngebawa manusia segede Hiyori ini dengan setelan lengkap full make up hairstyling yang aduh ini komplit parah.
Lanjut juga di sini, akhirnya kita mendapatkan rahasia cantik Teteh Nami dan Tante Robin Chuan. Yang ternyata di sini Nami membocorkan skincare apa sih yang dia pakai, kenapa bisa semulus itu. Dan katanya di sini dia mendapatkan sauna dari Zeus, dia juga mendapatkan massage dari Robin yang katanya mantap banget. Aduh, jadi pingin. Dia pula mendapatkan nutrisi yang sangat baik dari Sanji. Lalu untuk lotion, krim, face mask, serum, semuanya dia dapatkan dari sang dokter kapal kita alias Chopper. Wah, udah jadi dokter kecantikan nih. Dia pula mendapatkan bagaimana cara merawat rambut yang baik dari Brook, dan jangan lupa yang penting adalah tetap olahraga. Waduh, diajarin sama Bang Zoro nih. Wah, parah banget. Yang gas kan nih, kalian para betina biar kayak Teteh Nami ini nih caranya. Kalian harus punya koki seperti Sanji dan dokter seperti Chopper dan yang lainnya yang sangat mantap sekali. Dimana di SBS kali ini juga Oda membeberkan beberapa hal menarik, seperti Oda akhirnya mereveal nama-nama dari anggota Spinel bertopeng ini, dimana Maha yang kita sudah tahu lah dia adalah yang dikalahkan oleh Izo. Lalu ada Grismonda yang ikut ke Dressrosa, Joseph yang tersisa terakhir di Onigashima, dan bos Spinel yang mengganggu Luffy ternyata bernama Guernica. Yang oke, mungkin di sini kalian pun cukup menarik kan mendengar nama dari orang ini, karena kita semua mengira Guernica adalah yang ada di kanan, yang ternyata dia namanya Joseph. Karena seperti yang kita tahu, saat pemilisan poster Luffy yang baru, Angkatan Laut berkata jika si Pinol Guernica lah yang memberikan foto tersebut, yang nah loh. Jika Guernica yang kanan itu masih masuk akal, karena dia sempat terlihat kabur setelah Luffy berubah ke mode Gear 5-nya, jadi masih ada kesempatan lah untuk dia ngambil potret perubahan Luffy. Tapi Guernica adalah si bos Pinol ini yang langsung dihajar Kaido setelah mengganggu duel mereka. Yang di sini sebenarnya opsinya ada dua. Pertama, dia sekarat setelah dihajar oleh Kaido, dan setelah melihat Luffy Awakening, dia menggunakan kesempatannya untuk memotret dan langsung mengirim foto tersebut. Makanya tidak ada follow up lain antara dia, Gorosei, dan Angkatan Laut. Atau opsi lain adalah dia sengaja menyembunyikan dirinya dan pura-pura dianggap mati agar dia dapat bergerak dengan bebas. Karena ingat, dari dia yang pasti tahu kisah Nika, makanya dari situ akhirnya dia rebel lah dan memberontak dari Gorosei. Karena kita juga tahu kata-kata Guernica ini kepada Drake yang bilang bahwa enak ya jadi Drake, dia bisa bergerak apapun yang diinginkan tanpa perintah dari atasan. Yang kalau menurut kalian kira-kira opsi mana nih yang paling menarik? Dan di SBS kali ini juga kita mendapatkan hal yang pastinya menjadi favorit dari kalian, karena tentu saja yang dibahas adalah Babang Jeki alias Akagami no Shanks. Dikatakan di sini, walau kita sering melihat hanya sedikit kru yang bersama dengan Shanks, tapi sebenarnya Shanks ini adalah bajak laut yang memiliki kru yang sangat banyak sekali. Tapi mereka tidak bergerak secara bersamaan. Inilah alasan kenapa kru Shanks memanggil Shanks dengan sebutan Big Boss. Oda pun berkata bahwa sebutan Big Boss ini adalah ide karena seberapa besar kru dari Shanks tersebut. Yang bukankah wajar juga kenapa anak buah utamanya disebut sebagai Big Officer yang sebelumnya sudah Oda katakan di SBS volume 101 lalu. Oda juga menjelaskan bahwa bajak laut Shanks ini memiliki banyak sekali bajak laut lain yang bergerak di bawah payung benderanya, yang jika dilihat ini mirip sekali dengan Grand Fleet dari Luffy yang Shanks sendiri pun tidak benar-benar mengatur kesemuanya. Yang bukankah Luffy juga disebut sebagai bos oleh Bartolomeo dan yang lainnya juga bukan? Yang sebenarnya ini adalah another good information lagi. Maka dengan ini sangat pas sekali Shanks mirip dengan Luffy, atau mungkin Luffy mirip dengan Shanks. Luffy punya Grand Fleet dan total kru utamanya disebut sebagai Nine Commander. Ingat, Luffy nggak masuk ya karena dia seorang kapten yang sama persis dengan Shanks juga. Dan Shanks juga memiliki ke-9 anggota utama yang disebut sebagai Nine Big Officer. Yang gila sih, bahkan ada Grand Fleet-nya itu loh untuk Shanks dan Luffy yang sama-sama banget, dan mereka pula tidak saling memerintah satu sama lain di Grand Fleet-nya tersebut. Karena mereka semua bebas bergerak atas dasarnya sendiri yang sama persis mindsetnya seperti kapten kita. Dan informasi lain di SBS kali ini adalah terkait teteh favorit kita lainnya, yaitu Reijo. Ya benar, Oda mengonfirmasi bahwa kekuatan Reijo ini adalah efek dari Red Suit-nya.
Tapi karena Judge berhasil mengubah genetik dari anak-anaknya, maka mereka bisa beradaptasi walau tanpa Red Suit-nya sendiri. Dan itulah yang kita lihat saat Reijo menghisap racun dari Luffy. Dia tidak menggunakan Red Suit tapi bisa menghisap racun tersebut. Aduh, dihisap teteh Reijo guys. Serta di sini juga kita mendapatkan informasi terkait hobi dari para Tobiropo, di mana Wushu dia sangat suka dengan judi kartu. Untuk ekstrak, hobinya adalah reptil dan dia juga seorang astrofisik yang wow. Untuk Sasaki, dia suka membuat sake. Untuk ulti, dia suka ngebully adiknya yang kita lihatlah dengan jelas. Black Maria, dia suka boxing dan hal-hal yang romantis lah. Ini tante favorit banget. Dan Pechuan, dia suka memancing dan hanya ingin sendiri. Wah, introvert banget lah kelihatan. Nah, dimana yang barusan adalah isi dari SBS volume 104, dimana sebenarnya masih ada beberapa isi yang lain, tapi ya biasalah jokes Oda bercandaan yang tidak ada hubungan dengan cerita ini. Dan buat kalian yang ingin tahu lengkapnya, bisa langsung lihat di komik volume 104 saja. Nah, kami juga dari DNM sedang ada loh mystery box yang sama-sama misteri banget nggak tuh? Luarnya aja bentukannya udah poneglyph seperti ini. Kira-kira untuk isinya apa aja ya? Nah, untuk isinya sendiri seperti yang kalian lihat, kalian akan mendapatkan 2 kaos secara random, lalu juga 1 topi, 1 lanyard, 1 bookmark, dan 1 stiker DNM, dimana ke total 6 item ini menjadi 1 di real mystery box ini yang banyak banget kan untuk isinya. Dimana untuk mystery box ini sendiri hanya tersedia sangat terbatas sekali, yaitu hanya untuk 10 pieces saja. Dan dari ke 10 pieces ada 3 box yang rare banget yang berisi kaos brook dengan sablon spesial, yaitu sablon reflektif. Dimana sablon spesial ini dia dapat memantulkan cahaya dan buatnya bersinar terang. Dan untuk harganya, mystery box ini hanya dihargai Rp275.000 saja. Dengan total ada 6 item di dalamnya dan bahkan ada 2 kaos loh yang jika beli normal itu seharga total Rp350.000. Dan untuk yang rare tadi yang sablon reflektif seharga Rp400.000 lebih. Ingat, mystery box ini hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama saja, dan untuk 3 rare akan diberikan secara random. Yuk, siapa yang cepat yang dapat, pembelian sudah bisa COD dan ada gratis ongkir hanya melalui Tokopedia ya. Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.